pasar keuangan tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi. Produk investasi di pasar modal adalah produk keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan berbagai produk turunan. Dari ketiga produk tersebut secara garis besar pasar modal akan menjadi pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer atau pasar perdana adalah tempat pertama kalinya suatu saham ditawarkan kepada masyarakat. Hal ini biasa dikenal dengan istilah go public atau initial public offering, yaitu perusahaan terbuka sebagai pihak penjual saham dan masyarakat atau investor sebagai pihak pembeli saham. Setelah hidup tanpa akan dicatat di pasar sekunder untuk diperjualbelikan kembali antar internal. Sedangkan pasar sekunder merupakan kelanjutan dari pasar primer yang mempertemukan antara investor jual dengan investor beli melalui mekanisme lelang berkelanjutan atau continuous auction. Keberadaan pasar modal tentunya memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, di antaranya: pertama, sebagai salah satu sumber dana bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Pengusaha dapat meminjam kepada masyarakat melalui penerbitan obligasi jual sebagian sahamnya atau menerbitkan saham baru. Kedua, sebagai sarana investasi bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya di sektor keuangan. Ketiga, sebagai sarana bagi masyarakat untuk ikut memiliki perusahaan. Keempat, menciptakan budaya keterbukaan atau transparansi dan menjunjung tinggi profesionalisme pada perusahaan sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Dan kelima, memperluas lapangan kerja bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar, karyawan perusahaan, maupun investor. OJK didirikan dengan tujuan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel guna wujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya yang termasuk ke dalam industri keuangan non-bank atau KIB. Sebagai bidang pengawasan sektor pasar modal, OJK bertugas untuk memelihara sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal file yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Di bawah pengawasan OJK terdapat Bursa Efek Indonesia atau BEI sebagai satu-satunya penyelenggara perdagangan efek di Indonesia. BEI didirikan dengan tujuan agar perdagangan efek di pasar modal Indonesia berjalan dengan teratur, wajar, dan efisien. BEI wajib menetapkan peraturan mengenai pencatatan perdagangan dan keanggotaan serta bersama-sama dengan OJK mengembangkan pasar modal secara umum dan dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau Desen MUI mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. BEI didirikan dengan tujuan agar perdagangan efek di pasar modal Indonesia berjalan dengan teratur, wajar, dan efisien. BEI wajib menetapkan peraturan mengenai pencatatan perdagangan dan keanggotaan
serta bersama-sama dengan OJK mengembangkan pasar modal secara umum dan dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DESN MUI mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Pemegang saham BI adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan disebut sebagai berusaha atau agen BI, memiliki berbagai fungsi, di antaranya adalah sebagai fasilitator yang menyediakan sarana perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, menyediakan sarana pendukung dan pengawasan kegiatan anggota bursa efek sebagai pendorong transparansi usaha. Dengan menyebarluaskan informasi tentang perusahaan tercatat serta menciptakan instrumen dan jasa baru di pasar modal bersama dengan BI sebagai regulator pasar modal, terdapat lembaga clearing dan penjaminan atau LKP, yaitu PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPI. Pendirian LKP bertujuan untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. Mayoritas saham LKP wajib dimiliki oleh bursa efek. Pendirian LKP bertujuan untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. Mayoritas saham LKP wajib dimiliki oleh bursa efek. Selanjutnya terdapat lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau HELF, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, didirikan dengan tujuan untuk menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Saham LPO dapat dimiliki oleh Bursa Efek Bank Kustodian, anggota Bursa Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, atau pihak lain yang disetujui oleh OJK. Ketiga lembaga ini mempunyai wewenang untuk membuat peraturan yang mengikat pihak-pihak lain di dalam perdagangan pasar modal yang dikelompokkan ke dalam perusahaan efek. Lembaga penunjang profesi. Penunjang emiten. Apakah ada lembaga di pasar modal Indonesia yang memiliki fungsi melindungi aset pemodal dari risiko kerugian akibat adanya atau penyalahgunaan? Pada pasar modal Indonesia memiliki dana perlindungan pemodal atau DP, yaitu kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal. DPP dikelola oleh penyelenggara DPP sebagai perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK. Dalam hal ini adalah PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau Indonesia Securities Investor Protection Fund. Investor yang mendapatkan perlindungan aset harus memenuhi syarat seperti: pertama, dibukakan super kering efek pada kail oleh kustodia; kedua, memiliki nomor tunggal identitas pemodal atau SID dari KIT; ketiga, tetap menempatkan asetnya dan memiliki ini efek pada kustodia. Sedangkan investor pada kondisi tertentu seperti terlibat atau menjadi penyebab aset pemodal hilang merupakan pemegang saham, pengendali, direktur, komisaris, atau pejabat satu tingkat di bawah direktur kustodian, atau merupakan afiliasi dari kedua poin tersebut, tidak akan mendapatkan perlindungan aset. Pembayaran ganti rugi menggunakan DPP dilakukan oleh Indonesia SIP jika investor telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada Indonesia SIP atas aset investor yang hilang akibat penyalahgunaan aset oleh oknum tertentu, dan OJK telah mengeluarkan pernyataan tertulis sesuai dengan ketentuan OJK dalam peraturan
OJK Nomor 49 Tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal batasan paling tinggi pembayaran ganti kepada pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar 250 setiap pemodal pada satu kustodian dan 100 miliar rupiah untuk setiap kustodian. Ganti rugi atas nilai aset pemodal yang hilang ini tidak mencakup nilai kerugian atas perkiraan nilai investasi di masa yang datang dan atau risiko investasi pada umumnya. IP Initial Public Offering dapat diartikan sebagai tindakan perusahaan untuk mendapatkan modal tambahan dengan menawarkan dan menjual saham kepada publik secara umum untuk pertama kalinya sebelum melakukan IPO. Struktur permodalan sebuah perusahaan biasanya hanya dimiliki oleh segelintir pihak seperti pendiri perusahaan, rekan-rekan atau keluarga sang pendiri atau perusahaan investasi tertentu. Setelah melakukan IPO dengan merilis sahamnya di pasar modal, struktur permodalan perusahaan tersebut menjadi lebih bervariasi dengan tambahan kepemilikan publik di dalamnya. Tidak semua saham perusahaan dijual dalam IPO, masih ada beberapa persen saham perusahaan yang dimiliki oleh sang pendiri perusahaan tersebut, keluarga atau rekan-rekannya, dan perusahaan investasi yang sebelumnya telah berinvestasi di perusahaan tersebut. Initial Public Offering untuk mencapai tujuan tertentu, diantaranya tambahan modal selain modal yang dimiliki. Untuk mencapai tujuan tertentu, diantaranya tambahan modal selain modal yang dimiliki oleh sang pendiri perusahaan oleh hanya dan perusahaan investasi tertentu. Sebuah perusahaan yang belum IT atau listing di Bursa Efek Indonesia biasanya mendapatkan pendanaan dalam bentuk pinjaman dari bank, akan tetapi perusahaan tidak bisa terus-menerus mengajukan pinjaman dari bank karena berbagai alasan. Menjual saham ke publik dengan melakukan IPO adalah salah satu opsi pendanaan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dibandingkan dengan mengajukan pinjaman ke bank. Menjual saham ke publik terbilang lebih menguntungkan bagi perusahaan sebab perusahaan tidak perlu membayar dividen secara berkala sebagaimana membayar biaya bunga ke bank. Popularitas dengan listing di B, keberadaan perusahaan juga lebih mudah dikenal oleh masyarakat umum. Selain itu, perusahaan yang sudah IPO cenderung memiliki citra yang lebih bagus di mata masyarakat dibanding dengan perusahaan yang masih dalam status privat atau belum IPO. Kemampuan untuk bertahan yang lebih baik perusahaan yang telah IPO memungkinkan pendiri perusahaan tersebut untuk keluar dari perusahaan tersebut dengan menjual semua sahamnya atau divestasi. Hal ini seringkali terjadi karena pendiri perusahaan tersebut membutuhkan modal untuk mengelola usaha yang lain-lain. Daripada itu, IPO juga mengurangi risiko perusahaan kolaps karena masalah internal keluarga. Masalah internal ini sering terjadi pada perusahaan yang dibangun secara sama-sama oleh sebuah keluarga. Biasanya perpecahan ini terjadi pada generasi kedua atau ketiga perusahaan tersebut. Dapat dipercayakan oleh pihak profesional, sementara anggota keluarga masih tetap memiliki porsi sahamnya masing-masing. Investor tentu ingin membeli saham yang memiliki potensi keuntungan bagus. Membeli saham perusahaan yang baru saja IPO bisa jadi merupakan salah satu strategi jitu untuk mendapatkan keuntungan.
tinggi sebab biasanya harga saham IPO masih relatif murah, apalagi jika saham yang masih hijau tersebut dirilis oleh perusahaan yang memiliki potensi yang bagus, akan tetapi memilih saham perusahaan yang baru. HAPO juga tidak boleh sembarangan lakukan riset yang mendalam sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli saham tersebut. Cari tahu lebih dalam profil perusahaan serta baca prospektus perusahaan tersebut. Prospektus adalah salah satu dokumen yang harus diserahkan oleh perusahaan yang ingin menjual sahamnya di bursa kepada Security and Exchange Indonesia atau SSC. Dalam dokumen ini tertera berbagai informasi yang diperlukan investor yang tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut. Di dalamnya berisi juga informasi rencana penggunaan modal yang diperoleh perusahaan dari penjualan saham. Dari data ini kita bisa menilai dengan karakteristik perusahaan tersebut, apakah perusahaan itu terlalu optimis dan memiliki potensi yang baik atau tidak, karena tidak semua perusahaan yang disetujui oleh Bursa Efek Indonesia untuk melantai di bursa adalah perusahaan yang baik. Pasar perdana atau yang biasa kita kenal dengan nama pasar primer merupakan pasar pada saat saham pertama kali diperdagangkan sebelum dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan pasar sekunder merupakan faktor yang sehari-hari kita lihat melalui aplikasi online trading yang berlangsung di Bursa Efek Indonesia. Kedua pasar ini memiliki beberapa perbedaan. Pertama, bisa kita lihat dari sisi proses transaksinya. Pada pasar perdana, saham ditawarkan kepada investor melalui mekanisme penawaran umum perdana atau lebih biasa kita kenal dengan sebutan Initial Public Offering atau IP. Sedangkan pada pasar sekunder, sah bisa dengan bebas ditransaksikan oleh publik kapanpun sesuai dengan jam perdagangan bursa yang telah ditetapkan. Perbedaan yang kedua terlihat dari mekanisme yang digunakan. Pasar perdana menggunakan mekanisme penjatahan atau oknum, sedangkan di pasar sekunder saham ditransaksikan sesuai dengan jumlah permintaan dan penawaran. Perbedaan yang ketiga bisa dilihat dari segi harga saham. Pada pasar perdana, harga yang dibayarkan harus sesuai dengan harga IP yang telah ditetapkan, sedangkan pada pasar sekunder harga yang dibayarkan atau didapatkan tergantung dengan harga pasar yang terbentuk.